Cerita tentang persidangan di Desa Sialagan, Samosir merupakan sebuah cerita bagaimana hukuman pancung dilaksanakan di Tanah Batak pada waktu itu. Hukuman pancung adalah hukuman mati bagi penjahat yang melakukan kejahatan berat di Tanah Batak dengan cara dipenggal kepalanya. Para penjahat ini sebelum dihukum, maka terlebih dahulu disidangkan di batu dan meja persidangan yang dipakai oleh raja-raja Batak di Samosir. Di antaranya adalah Raja Sidabutar, Raja Sialagan dan Raja Sidauruk untuk menyidangkan warga yang melakukan kesalahan berat maupun kesalahan ringan. Penjahat dengan kesalahan ringan seperti mencuri kambing, lembu, kerbau, jagung dan ayam akan dihukum dengan mengganti 5 kali lipat dari hewan atau hasil panen yang dicurinya. Selain itu, penjahat tersebut juga akan dihukum bekerja tanpa diberikan upah. Penjahat dengan kesalahan berat seperti memperkosa, membunuh, menjadi mata-mata, pengkhianat, penjahat perang dan musuh bebuyutan dari medan perang akan dijatuhi hukuman pancung. Raja akan melakukan sidang dengan memanggil ketua kampung, datu, pangulu balang dan keluarga pelaku. Dalam persidangan, para tetua adat akan mencari hari yang tepat untuk memancung penjahat tersebut. Selama masa persidangan, penjahat tersebut akan dipasung dan dijaga ketat oleh pangulu balang. Hal ini dilakukan karena penjahat zaman dahulu terkenal sakti dan juga memiliki ilmu hitam. Sebelum pemancungan, di meja persidangan akan dibacakan mantra untuk menangkal ilmu hitam si penjahat tersebut. Setelah mantra dibacakan, barulah penjahat tersebut dipancung. Salah satu syarat untuk menghilangkan ilmu hitamnya adalah dengan memancung kepala penjahat tersebut dengan sekali tebasan. Jika tidak putus, maka kepala tukang pancung yang akan dipancung. Setelah dipancung, kepala penjahat tersebut akan digantung selama 3 hari di depan pintu masuk desa dengan tujuan supaya orang-orang di sekitar bisa mengenali wajah penjahat tersebut. Selain hal itu, juga merupakan sebuah pelajaran untuk tidak melakukan kejahatan. Tubuhnya akan dipersembahkan di Danau Toba. Katanya, untuk menghindari pengaruh ilmu hitam penjahat tersebut yang mungkin masih ada, maka selama 7 hari masyarakat tidak boleh mandi atau menggunakan air Danau Toba. Menurut sumber cerita lainnya, sebelum dipancung maka tubuh penjahat akan diiris-iris di bagian lengan dengan pisau kecil dan disiram dengan perasan air limau. Saat penjahat menjerit-jerit kesakitan, ini diartikan segala ilmunya telah hilang. Setelah itu, tawanan dibedah hidup-hidup diiringi sorak-sorai. Perutnya dibelah, diambil isinya dan dibagikan kepada penduduk untuk segera dimakan. Dengan perut menganga dan hampir mati, penjahat tersebut diangkat menuju batu pancungan. Kepala tawanan dan daging dari mayatnya dicincang dan dimasak dengan daging kerbau, lalu dihidangkan di atas meja eksekusi untuk disantap oleh raja. Darahnya digunakan sebagai pencuci mulut, sedangkan tulang belulangnya dibuang ke Danau Toba. Hukum pancung terakhir terjadi sekitar tahun 1860 sebelum kedatangan misionaris Nommensen. Hingga akhirnya masyarakat Batak termasuk di Ambarita menjadi penganut Kristen dan menghapus hukuman pancung ini.